وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala al-haditsus sabi' asyara, hadis yang ke-17. Umumul ihsani, menerangkan tentang keumuman daripada berperilaku ihsan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Abu Ya'la, lakobnya Abu Ya'la, nama aslinya Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul bersabda, kata Rasul, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan berperilaku ihsan, berperilaku baik, ala kulli syai'in, dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, maka jika kalian membunuh, dalam artian membunuh yang dibenarkan, yang diperbolehkan oleh syariat, fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza zabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinul dzibhata, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratuhu, maaf nih, wal yuhidda ahadukum syafratahu, jadi maf'ul. Wal yuhidda ahadukum, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan syafratahu, pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan menenangkan sembelihannya. Para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Muharram yang saya hormati, insyaallah kajian pada malam hari ini terkait dengan perilaku ihsan, perilaku berbuat baik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terhadap apa saja kita selaku muslim yang Allah perintahkan, juga melalui lisan nabinya Allah perintahkan agar kita berbuat ihsan. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu yang disebut dengan ihsan. Apa berperilaku baik aja udah cukup disebut sebagai perilaku ihsan? Dalam ajaran pokok agama Islam ada tiga pokok ajaran agama yang harus dilaksanakan bagi tiap-tiap muslim, bagi tiap-tiap orang yang beriman kepada Allah. Mana aja tiga pokok ajaran tersebut? Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Jadi ketiganya ini, manakala Islam, iman, kemudian ihsan,
udah kita dapati, lantas juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka dijamin seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Iman, Islam kita udah paham. Nah sekarang ihsan, apa itu ihsan? Nah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Ini hadis ada di awal-awal kitab yang kita kaji. Satu waktu ketika Nabi duduk sama para sahabat, Nabi bilang, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Maka ayo silakan nanya. Sahabat nggak ada yang nanya sama sekali. Lalu salah seorang yang hadir pada saat itu angkat tangan lalu bertanya, nanya mahwal Islam, mahwal iman. Nabi jawab. Kemudian mahwal Islam, Nabi jawab. Ditanya lagi mahwal ihsan. Maka menurut beberapa ulama, hampir mayoritas ulama mengatakan bahwa yang nanya ini adalah malaikat Jibril. Ya, karena Nabi sendiri yang bilang. Kata Nabi ketika malaikat Jibril yang menyerupai wujud manusia pada saat itu habis nanya, habis ngobrol langsung pergi. Kata Nabi panggil lagi tuh. Begitu sahabat cari nggak ada. Ini orang kelihatannya asing. Maksudnya asing, ini orang nggak ada, nggak tinggal di kampung tersebut. Tapi dibilang nggak tinggal di kampung tersebut, kok rambutnya rapi, pakaiannya bersih, dan kagak ada jejak bekas dia jalan. Kata para sahabat gitu. Nah ketika Nabi ditanya mahwal ihsan, maka Nabi jawab, al ihsanu huwa anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak dapat melihat Allah, engkau tidak dapat merasakan Allah hadir, maka yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini kategori ihsan. Ihsan itu ketika kita beribadah, ya, maka seakan-akan dalam ibadah kita melihat Allah. Oh ini derajat sulit, susah, betul. Kalau kita nggak mampu dari klasifikasi yang pertama, maka fa'ilam takun tarahu, kata Nabi, kalau engkau enggak mampu melihat Allah dalam ibadahmu, maka yakinlah bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Ini yang disebut sebagai ihsan. Nah kalau kita merujuk dari definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ihsan adalah satu derajat dalam ibadah yang amat sulit dicapai untuk kalangan awam. Gampang mudah. Kita ibadah seakan-akan kita melihat Allah. Bisa nggak kita ibadah begitu? Belum mampu. Atau kita ibadah seakan-akan dan kita yakin bahwasanya Allah itu melihat kita. Kita udah sampai tingkatan situ belum? Ya kita yang bisa jawab masing-masing. Coba kalau sehari-hari ibadah kita cuma asal lewat, gerbang-gerbang selesai, gerbang-gerbang selesai, ya. Kemudian selesai ibadah yang dikatakan bahwasanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, udah kita praktekin belum? Kalau nyatanya habis sholat, ya udah biasa-biasa aja, kita tetap ngomongin orang, tetap kita berbuat ini berbuat begitu, berarti kita baru cuma mengamalkan iman dan Islam. Kita belum mengamalkan ihsan. Maka nggak jarang kita temui di majlis siapapun
yang datang, siapapun yang ngajar, apapun kajiannya, nggak jauhkan pembahasannya dari sisi fikih atau dari sisi akidah, dari sisi ubudiyah atau akidah. Kita udah paham semua, dan guru-guru kita udah jelasin bahwasanya ini loh perilaku-perilaku yang nggak boleh, semacam ghibah, semacam adu domba dan segala macam. Kita udah paham semua ya. Kita udah tahu bahwasanya riba itu haram dari sisi fikih. Kita udah tahu ghibah itu nggak boleh, perbuatan dosa dari sisi tasawuf. Tapi tetap kita lakuin nggak? Ngaku aja ngosong. Iya. Tetap kita lakuin. Kenapa? Karena ihsan kita belum kita amalin. Kita yakin. Semua dari kita punya keyakinan bahwasanya saat ini dan kapanpun Allah senantiasa mengawasi kita, betul nggak? Yakin. Cuman ketika kita yakini hal tersebut, belum kita praktekin dalam kehidupan kita bahwa sebenar-benarnya Allah itu sedang mengawasi kita. Walhasil, ghibah tetap kita lakuin, maksiat tetap kita jalani. Kan begitu. Bukan perkara ilmunya kita nggak tahu, tapi kita tahu. Cuman pengamalannya kita belum bisa, kita belum sanggup buat ngamalin. Karena mungkin bagi kita orang-orang awam, oh yang namanya ihsan itu susah. Merasakan kehadiran Allah setiap hari, seakan-akan ketika kita beribadah kita melihat Allah, saya nggak mampu. Atau ketika kita beribadah Allah ngawasin kita sadar, tapi nggak merasa hal itu. Kita nggak merasakan kedua hal itu, maka kita anggap bahwasanya ihsan ini adalah sesuatu yang amat sangat sulit. Oleh karena itu, Syekh Al-Fashani dalam Al-Majalis Tsaniyah beliau mengemukakan bahwa seorang hamba dalam ibadahnya itu terdiri dari 3 macam tingkatan. Ini kaitan dengan ihsan. Yang pertama, orang yang beribadah, ini tingkatan paling dasar. Orang yang beribadah semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi ibadah itu baru dibenarkan jika dia melaksanakan ibadahnya memenuhi persyaratan dan rukun. Dia tahu sholat diantara persyaratannya kudu suci dari 2 hadas, maka harus wudu apa segala macam, tata cara sholat maghrib begitu, dia paham. Tapi dia laksanakan sholat tersebut lantaran beban yang dia punya. Ya emang karena kewajiban, saya sholat cuma gugur kewajiban doang. Nah ini tingkatan yang pertama. Kebanyakan orang awam tingkatannya begini. Tapi ingat, syaratnya juga harus mengetahui syarat dan rukun ibadah. Kalau enggak, ibadahnya tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah tanpa mengetahui ilmunya, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya enggak bakal diterima. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua daripada tingkatan ihsan, dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Bagaimana tingkatan ihsan yang kedua? Kata Syekh Al-Fashani, tingkatan ini adalah orang yang saat melaksanakan ibadah merasakan hingga seolah-olah ia melihat dan memperhatikan Allah. Ketika dia beribadah, ya, dia mampu melihat Allah, bukan dengan mata telanjangnya, tapi merasakan Allah itu hadir di dalam hatinya. Seperti Sayyidina Ali ketika ditanya, apakah engkau mampu melihat Allah? Kata Sayyidina Ali, ya. Bagaimana caranya? Bukan dengan mata zahirmu, tapi engkau lihat keberadaan Allah melalui hatimu. Ini tingkatan yang amat sangat sulit, karena tingkatan yang udah paling tinggi. Nah, pada tingkatan ini dinamakan derajat mukasyafah. Nah, derajat ini seperti yang dirasakan oleh Nabi dalam, ya, pada setiap saat Nabi sholat, sehingga kan Nabi berkata, waju'ilah qurratu aini fi sholat. Nabi kalau lagi ada masalah sebesar apapun, healingnya itu sholat. Nabi masalah gede,
Cara Nabi buat refreshing daripada permasalahan tersebut, sholat. Ketika Nabi berdiri melaksanakan sholat, udah seakan-akan nggak akan ada masalah yang besar, karena saya sedang menyembah yang maha besar. Nabi kalau sholat ya menjadi refreshingnya, nggak kayak kita. Masalah gede kita sholat kayak apa tetap aja gede. Ya, karena kita belum sampai derajat itu. Nah, pada derajat ini orang yang berperilaku ihsan ya udah mampu menghadirkan Allah dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, ini disebut sebagai makom muraqabah. Bagaimana seorang beribadah dengan merasakan bahwa ibadahnya diawasi, bukan dia yang melihat Allah, tapi dia ngerasa ketika dia beribadah Allah senantiasa mengawasinya. Derajat ini disebut muraqabah, yaitu perasaan dilihat dan senantiasa diawasi oleh Allah. Nah, ini paling kagak makom yang harus kita kejar selanjutnya. Kalau memang selama ini kita sholat cuma buat menguburin kewajiban doang, ya bukan berarti makom-makom ini nggak bisa kita usahakan. Kata Syekh Al-Fasyani, makom tersebut bisa kita raih, tapi dengan cara kita mudawamah, konsisten dalam menjalankan segala bentuk ketakwaan kepada Allah, sehingga kita mulai merasa gerak-gerik kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah mulai kita ngerasa bahwa gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, kira-kira kita mau untuk melakukan maksiat atau enggak? Mau enggak? Ini mental masih mental diawasin. Kayak zaman kita bocah dulu suruh sholat masih susah ya. Kalau udah diawasi sama emak bapak kita, sholat kita itu kayak capung cebok, wudunya kayak capung cebok, cepet banget. Kita pakai cepet kelar, kita pakai cepet kelar. Begitu ditongkrongin sama emak bapak kita, ayo sholat. Itu maghrib yang kita laksanain yang cuma 5 menit dah, kalau lagi diawasin berasa setengah jam. Khusyuk banget kita sholat. Kenapa? Karena diawasi. Seperti itulah makom muraqabah. Ketika kita melaksanakan ibadah, ya ihsan kita yang kita praktekin seolah-olah ya, dan meyakini dalam hati bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita udah sampai pada tingkatan ini, maka inilah yang disebut kita akan senantiasa berperilaku ihsan, berperilaku baik terhadap siapapun. Mau diawasin, mau ada yang melihat, mau nggak ada yang melihat, maka kita akan senantiasa berperilaku baik. Kenapa? Karena kita udah senantiasa menghadirkan Allah di setiap lini kehidupan kita. Nah, jika mukasyafah adalah perasaan mampu melihat Allah, dan itu amat sangat berat terkecuali bagi orang-orang yang khawas. Orang yang khawas itu semacam nabi, wali-waliullah. Maka seyogianya seorang mukmin mesti senantiasa merasa muraqabah, merasa Allah selalu dekat dengan dia, merasa diperhatikan. Nah, seorang hamba mungkin tidak mampu mencapai ru'yatullah, sulit untuk mencapai derajat ru'yatullah. Gak mampu kita untuk buka syafa, maksiat aja kita masih doyan banget. Tapi ia bisa selalu berusaha mendekatkan diri dan diawasi oleh Allah, karena imannya meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha mengawasi. Nah, keseluruhan derajat atau makom tersebut adalah bentuk ihsan. Seperti disinggung di atas, untuk kita menempuh ihsan dalam ibadah, terlebih dahulu sebelum kita mau naik ke derajat-derajat selanjutnya, terlebih dahulu dapat dengan kita mulai dengan cara memahami pengamalan syarat dan rukun ibadah. Syariatnya dulu benerin, ngaji fikih dulu benerin, bagaimana tata cara sholat yang benar, syarat rukunnya apa. Ketika kita udah paham, kita praktekkan ibadah tersebut, lambat laun Allah tuntun kita naik kepada tingkatan muraqabah, sehingga kita ngerasa
bahwasanya setiap gerak-gerik kita Allah awasi. Ini yang namanya sholat membuahkan hasil. Ketika selesai kita sholat, kita mampu terus menghadirkan Allah dalam hati kita, maka dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenapa? Karena kita udah menghadirkan Allah bukan hanya dalam ibadah saja, tapi dalam keseharian kita. Nah, kemudian perintah berbuat ihsan. Nah, ihsan ini ya diperintahkan sama Allah, bukan cuma hadis doang, bukan cuma Nabi yang nyuruh ihsan, tapi Allah juga memerintahkan kita agar berperilaku ihsan. Dalam apa? Ya dalam segala hal, semua-muanya. Dalam penggalan surah An-Nahl ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Allah memerintahkan agar kita berperilaku adil dan ihsan. Nah, perilaku ihsan ini nggak hanya dipraktekkan kepada sesama muslim. Bukan cuma kita yang turu-turu muslim antara satu sama lain berperilaku baik, enggak. Tapi syariat kita, agama kita mewajibkan agar kita berperilaku ihsan baik sesama muslim ataupun sesama non-muslim. Bukan cuma terhadap manusia. Ihsan ini harus dipraktekkan, harus diamalkan, harus kita praktekkan kepada seluruh makhluk, mau dia manusia, mau dia hewan dan lain sebagainya. Nah, selaku muslim kita berkewajiban untuk berperilaku ihsan, berperilaku baik dalam keseharian kita. Nah, kemudian hadis ini juga membahas, kata Nabi, fa'idha qataltum. Ada bahasa qatal. Juga dalam hadis ini ada bahasa fa'idha dzabahtum. Kalau qatal itu dapat disimpulkan, qatlun ini bisa jadi membunuh manusia. Qatlun ini bisa jadi membunuh hewan. Kalau zabih itu biasanya bahasa buat hewan, nyembelih. Apa yang kita sembelih? Hewan. Kalau bunuh, apa yang dibunuh sama manusia? Bisa jadi manusia juga, bisa jadi hewan. Ya, maka dalam bahasa qatl di sini ya perlu digarisbawahi bahwasanya Islam melarang umatnya untuk membunuh manusia atau hewan. Dasarnya mah kita kagak boleh membunuh manusia kek, hewan kek. Tapi terkecuali ya, dalam perkara-perkara yang diperbolehkan seperti jihad. Kalau jihad kan kita boleh membunuh. Li'i'la'i kalimatillah. Kita jihad, agama kita diperangi, maka wajib bagi kita membela agama kita. Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Musuh kita ya orang-orang kafir. Dalam hal ini boleh kita membunuh. Kemudian dalam hal kisos, dalam hal hudud itu hukuman, semisal rajam, itu kan ada membunuh dalam rajam ya. Kemudian itu yang tiga tadi, pembunuhan itu berlaku untuk sesama manusia. Tapi ada syarat, nggak boleh kita semena-mena dalam melaksanakan hal tersebut. Nanti ada peraturan, ada syarat-syaratnya. Ini yang qatl khusus manusia. Ada lagi qatl yang dilaksanakan untuk hewan seperti soid. Soid itu apa? Soid itu berburu, ya berburu hewan. Kemudian dalam hadis ini juga ada azabhu, menyembelih. Nah, kesemuanya itu adalah apa ya bahasa enaknya? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa. Ya. Nah, betapapun perkara-perkara tersebut diperbolehkan syariat, namun juga terdapat perintah untuk berlaku ihsan dalam pelaksanaannya. Ketika kita membunuh, kita kan disuruh berperilaku ihsan.
berperilaku baik. Bagaimana sih perilaku baik dalam membunuh? Ya, contoh diantaranya kita tajemin alat untuk membunuh. Supaya apa? Biar yang kita bunuh ya itu enggak merasakan kesakitan amat sangat lama, biar cepet-cepet mati. Itu perilaku ihsannya. Beda kalau kita membunuh dengan cara menyiksa, ini diharamkan oleh syariat. Mau siapa dan apapun yang kita bunuh ya, tapi dengan cara menyiksa, syariat mengharamkan. Maka dalam hal membunuh pun Islam ngajarin bunuh tuh biar baik. Jangan bunuhnya dengan kejam. Bunuh yang baik bagaimana? Nanti kita bahas. Nah sekarang macam-macam membunuh ada di dalam perilaku-perilaku tertentu. Yang pertama dalam perilaku jihad. Nah jihad kan berperang melawan orang-orang kafir dalam medan perang ya, untuk menegakkan agama Allah. Nah di sini kan kita diperbolehkan untuk membunuh. Kata Allah, "Fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab." Kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maksudnya di medan perang nih konteksnya, bukan ditemu jalanan sehari-hari. Ini konteks ayat ini dalam medan perang. Jika kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fadharbar riqab, maka tebaslah batang lehernya. Ingat, disuruh tebas batang lehernya. Kenapa kok enggak yang lain aja? Apakah potong kakinya, atau tusuk perutnya, apakah potong tangannya? Kenapa kok Allah memerintahkan fadharbar riqab? Kenapa? Karena dengan kita memancung batang lehernya akan mempermudah cara dia mati dan mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Kalau kita potong kakinya, kira-kira dia masih bakal ngerasain sakit nggak? Langsung mati apa enggak? Kagak. Apa yang dia rasain? Pasti sakit, kesakitan yang amat sangat. Islam gak ngebolehin itu, walaupun yang engkau bunuh, yang engkau perang itu orang kafir. Tuh sebegitunya Islam ngajarin kita untuk berperilaku ihsan walaupun terhadap musuh kita. Maka dari itu sebelum berperang ya tajemin dulu tuh pedang-pedang yang kita punya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Kan semua pakai senjata api. Boleh nggak berperang menggunakan senjata api? Lihat dulu lawan kita. Maksudnya lihat lawan kita bagaimana? Kata Allah begini, "Famani tada alaikum faqtadu alaihi bimithli maqtada alaikum." Siapa yang menyerang kamu, maka seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Kalau memang musuh kita menggunakan senjata api, maka kita boleh pakai senjata api dalam berperang. Tapi ingat, penggunaan senjata api itu dengan tujuan bukan untuk menyiksa. Maka dengan senjata api yang kita pegang, yang kita punya dalam peperangan, niat kita membunuh, bukan menyiksa. Maksudnya menyiksa, membunuh emang beda. Begini Pak, mohon maaf, kalau kita lihat di negara-negara kafir, ya tentara-tentara mereka itu biasanya dianjurkan agar tidak membunuh musuhnya, tapi disuruh bikin cacat. Gak usah dibunuh, bikin cacat aja. Apa kakinya arah, biar nanti diamputasi, apa tangannya hilang. Supaya apa? Orang yang cacat, prajurit yang cacat itu akan menjadi beban satu negara. Oleh karena itu, peperangannya bukan cuma antar manusia doang, psikologisnya juga dihajar, ekonominya juga dihajar. Walhasil negara lumpuh. Orang yang habis perang ngerasa tersiksa, ngerasa nggak ada gunanya lagi hidup, akhirnya kan kena psikologinya, stres sendiri. Itu tujuan mereka. Nggak langsung ngabisin musuhnya, nggak langsung mematikan musuhnya. Dan Islam sangat mengutuk hal barbarian seperti ini. Nggak boleh. Adapun kalau kita menggunakan senjata yang diperbolehkan seperti senjata api, kalau musuh kita pakai senjata api, maka wajib bagi para tentara muslim itu dengan niatan untuk membunuh, bukan menyiksa. Karena Islam tidak membenarkan menyiksa orang.
Saking agama kita mengajarkan untuk kita berperilaku ihsan walaupun terhadap musuh kita. Nabi Isa alaihissalam, ya, yang dikutip dari kitab Al-Wafi, beliau bilang begini, kalau berperilaku ihsan terhadap sesama sahabat, orang yang kita cintai, itu namanya bukan berperilaku ihsan. Yang namanya berperilaku ihsan itu adalah kita berperilaku baik terhadap musuh. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana caranya? Ya macam-macam caranya. Ya kalau memang dalam bentuk peperangan, salah satunya ya dengan cara tadi. Pokoknya apapun yang kita hadapi, kalau dia itu musuh kita dan dihalalkan untuk kita bunuh, maka bunuhlah dengan cara yang tidak menyiksanya. Dan kemudian kaitan dengan hadis ini masih ada beberapa poin lagi kaitan dengan berperilaku ihsan terhadap hewan, baik itu hewan peliharaan maupun hewan sembelihan, yang kiranya nggak cukup kalau kita bahas pada malam hari ini. Maka insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas terkait dengan masalah ihsan terhadap hewan peliharaan ataupun hewan buruan dan hewan sembelihan. Nah, sampai sini jika ada yang ingin ditanya, dipersilahkan. Kejadian-kejadian yang kayak di negara saudara kita Palestina. Coba Israel ya selaku musuh, yang mereka lakukan apa? Membunuh atau menyiksa? Menyiksa. Kalau memang niatan langsung bunuh, ya dia langsung bunuh harusnya. Tapi ini enggak, pelan-pelan disingkirin, pelan-pelan. Bukan cuma nyawanya aja yang dituju, tapi kan psikologisnya juga. Ya ini yang dilakukan oleh kebanyakan negara kafir. Artinya agama mereka itu enggak mengajarkan berperilaku ihsan. Cuma Islam yang mengajarkan berperilaku ihsan walaupun terhadap musuh. Yang sejatinya pengennya kita yang namanya musuh, pengennya kan kita siksa dulu, biar dia tahu rasanya, biar dia kapok musuhin kita. Tapi Islam enggak begitu. Kalaupun mau membunuh, kalaupun musuh yang dibunuh, maka bunuh dengan cara yang cepat sehingga mengurangi siksanya selama di dunia. Kalau memang diperlambat membunuhnya, maka agama mengharamkan hal tersebut. Sebegitunya yang namanya toleransi walaupun terhadap musuh. Cuma agama kita doang yang punya, Pak, yang lain nggak ada.